Shalom, puji Tuhan. Pada kesempatan ini kita bersyukur karena Tuhan memberi kita waktu untuk belajar kebenaran. Dan ini adalah harta yang mahal bagi kita. Sebab tidak semua orang memiliki kesempatan dan kerinduan untuk mau belajar kebenaran. Sebab bagi banyak orang yang dianggap sebagai hal yang bernilai adalah segala sesuatu yang dia bisa raih, dia bisa miliki dan memiliki prestis sehingga memberi kebanggaan terhadap dirinya. Tetapi bagi saudara, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang mengerti kebenaran, maka yang terutama adalah bagaimana saudara mengerti kehendak Tuhan dengan cara belajar firman, belajar Alkitab, belajar kebenaran. Nah, pada kesempatan ini saya akan membagikan satu kebenaran yang terambil dari firman Tuhan, yaitu di kitab Ibrani, Bapak Ibu, pasal yang ke-12, ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga dikatakan demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, penulis Ibrani mengungkapkan bahwa orang percaya itu harus mengikuti perlombaan. Ada perlombaan yang harus diikuti oleh orang percaya. Dan perlombaan itu mutlak. Perlombaan itu mutlak. Nah, di ayat yang pertama dikatakan bahwa dan berlomba, bagian B, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saya tertarik dengan kata wajib, diwajibkan bagi kita. Itu berarti bahwa ternyata ada perlombaan yang tidak wajib. Ya. Jadi kalau ada perlombaan yang diwajibkan, ada perlombaan yang tidak wajib. Nah, orang percaya harus berlomba dan harus mengikuti perlombaan yang wajib. Ini penting. Nah, tetapi sebelum seseorang ikut dalam perlombaan, ada syarat yang harus dipenuhi. Ya, ada syarat yang harus dipenuhi. Syarat itu diungkapkan di dalam ayat yang pertama, kita harus menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Jadi orang yang mau ikut perlombaan harus menanggalkan semua beban dan dosa. Ya, semua beban dan dosa. Nah, menanggalkan beban dan dosa bukan perlombaan itu sendiri. Ya, menanggalkan beban dan dosa merupakan syarat atau langkah awal yang harus dilakukan, yang harus dipenuhi oleh seseorang supaya dia bisa mengikuti perlombaan. Supaya dia bisa mengikuti
perlombaan. Nah, jadi seorang yang ingin masuk dalam perlombaan harus menanggalkan beban dan dosa. Perlombaan apa yang diwajibkan bagi orang percaya? Perlombaan yang diwajibkan itu adalah perlombaan iman. Perlombaan iman yang dimaksud adalah bagaimana berkenan di hadapan Tuhan. Sebab berbicara mengenai iman, iman itu artinya penundukan kepada Allah. Penundukan kepada kehendak Allah, itu iman. Iman itu bukan mengingini apa yang kita mau dan meminta Tuhan memenuhi apa yang kita ingini tersebut. Iman adalah penurutan akan kehendak Allah, ya, atau ketaatan kepada kehendak Allah. Nah, kita diwajibkan untuk mengikuti perlombaan ini. Jadi ada perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, perlombaan ini harus diikuti oleh semua orang percaya. Jadi tidak ada orang percaya yang tidak ikut perlombaan, harus semua ikut. Ya. Semua harus ambil bagian dalam perlombaan ini. Semua harus mengikuti perlombaan ini. Tetapi sekali lagi, di awal dikatakan untuk mengikuti perlombaan ini harus menanggalkan beban dan dosa. Sebab seseorang tidak bisa mengikuti perlombaan kalau tidak menanggalkan beban dan dosa. Ya. Pasti seseorang tidak bisa maksimal dalam sebuah perlombaan kalau dia memiliki beban. Nah, jadi menanggalkan beban di sini supaya kita bisa ikut perlombaan. Kalau kita masih memiliki beban dan dosa, maka kita tidak bisa mengikuti perlombaan ini sebab pasti kita tidak bisa maksimal. Nah, apa beban di sini? Beban di sini bisa berbicara mengenai ketertarikan hidup, segala ikatan-ikatan hidup di dalam diri kita. Ya. Apakah itu hal-hal yang membuat kita jauh dan tidak fokus kepada Tuhan? Nah, beban di sini bisa ketertarikan kepada dunia. Beban di sini bisa kesenangan-kesenangan dunia. Ya. Apakah itu hobi, keinginan-keinginan daging kita dan seterusnya. Nah, orang harus menanggalkan ini baru bisa berlomba. Kemudian dosa itu adalah belenggu daging kita. Belenggu di dalam diri kita yang itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apapun itu, saya tidak tahu. Masing-masing kita berbeda. Nah, saya tidak tahu belenggu dosa apa yang mengikat Bapak Ibu. Tapi yang pasti, apapun belenggu dosa itu, berbicara mengenai dosa itu harus dipahami secara luas, secara utuh, secara lengkap. Dosa di sini bukan hanya hal-hal yang bersifat moral, seperti membunuh, berzina, dan seterusnya, tetapi segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ya, yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus. Yang tidak menyukakan hati Tuhan. Nah, saya tidak tahu belenggu apa itu. Masing-masing kita berbeda. Tetapi yang pasti setiap kita bisa memiliki belenggu atau ikatan dosa. Nah, karenanya semua ikatan dosa dan belenggu itu harus dilepaskan. Tetapi sekali lagi tujuannya bukan di sini. Tujuannya bukan hanya melepaskan segala beban dan dosa. Ya. Beban tadi bisa segala keinginan-keinginan duniawi kita. Dosa itu keterikatan terhadap hal-hal yang bersifat daging, ya, yang masih mengikat dan membelenggu kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, ini yang harus kita tanggalkan. Sedangkan perlombaan itu sendiri adalah
supaya saudara dan saya mendapat hadiah, ya, mendapat hadiah. Hadiah itu adalah kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau kita membaca ayat yang kedua dan ketiga dan seterusnya nanti, makanya kita harus memandang kepada Tuhan Yesus yang tekun memikul beban dan dosa, memikul salibnya, sehingga ia dipermuliakan oleh Tuhan. Dan demikian juga dengan kita, Bapak Ibu. Jadi orang yang ikut berlomba itu untuk mendapat hadiah. Nah, hadiah bagi kita adalah kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Karenanya, sejak kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dikuduskan, kita dibenarkan, supaya kita bisa ambil bagian dalam perlombaan ini. Nah, supaya kita masuk dalam perlombaan ini, maka saudara dan saya sekali lagi tanggalkan itu dulu, beban dan dosa. Tanggalkan beban dan dosa ini kemudian bukan hanya supaya kita bebas, bukan supaya kita lega, ringan, bukan. Itu hanya syarat awal, itu hanya langkah awal supaya saudara dan saya bisa berlomba. Ya, bukan tujuannya itu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menanggalkan beban dan dosa, asik bebas. Bukan itu. Tujuannya supaya ikut bisa berlomba. Jadi itu baru langkah awal. Langkah berikutnya baru berlomba. Nah, karenanya untuk menanggalkan beban dan dosa itu Tuhan sudah menyiapkan darahnya untuk menebus kita dari setiap kesalahan. Dan tentu kita harus memberi respon atas pembenaran, pengudusan yang dilakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita datang minta ampun setiap kita berbuat salah. Dengan berusaha untuk menjauhi segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Untuk membuang manusia lama kita. Untuk membuang segala hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Setelah kita melakukan itu, baru kita berlomba dalam perlombaan iman, yaitu bagaimana kita memiliki iman yang sempurna seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Iman di sini sekali lagi saya ingatkan adalah penurutan akan kehendak Allah. Jadi perlombaan di sini perlombaan iman. Ya. Nah, orang yang masuk dalam perlombaan iman ini harus betul-betul fokus, karenanya tidak boleh ada belenggu lagi, tidak boleh ada ikatan lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, untuk mencapai iman yang sempurna, maka saudara dan saya harus belajar bertekun. Seorang yang masuk dalam perlombaan harus memiliki ketekunan. Untuk mencapai iman yang sempurna, saudara dan saya harus memiliki ketekunan. Tidak bisa hanya sewaktu-waktu. Tidak bisa hanya pada waktu-waktu tertentu. Tidak bisa hanya pada kesempatan tertentu. Tidak bisa. Harus tekun. Seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Karenanya dikatakan di ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Artinya fokus terhadap apa yang Yesus sudah tunjukkan. Tuhan Yesus sudah lakukan. Yang memimpin kita dalam iman. Dialah patokan kita. Dialah inspirasi kita. Dialah yang menjadi panutan kita. Ya. Dia yang menjadi panutan kita. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, orang tidak bisa menang dalam sebuah perlombaan tanpa ketekunan. Tekun itu artinya melakukan secara terus-menerus. Ya. Walaupun berbagai hal menghalangi, tetapi dia tetap
berupaya untuk melakukannya, ya. Seperti seorang atlet yang berlatih, ya. Dia harus terus ada progres. Harus ada progres dari waktu ke waktu, dari hari ke sehari, ya. Karenanya dia tidak boleh bermalas-malasan. Dia tidak boleh sekehendak dirinya. Apa yang dianggap nyaman, dia lakukan. Artinya begini, kalau seorang atlet, kalau dia merasa nyaman, ya dia berlatih. Kalau dia merasa tidak nyaman, tidak serius berlatih. Itu tidak bisa. Tidak bisa. Dan tidak mungkin akan memenangi perlombaan. Sebab tanpa ketekunan, seseorang tidak bisa mendapat hadiah dalam sebuah perlombaan. Semakin tekun seseorang, semakin besar potensi dia memenangkan perlombaan tersebut. Kalau kita lihat orang-orang yang berhasil dalam bidang-bidang atau cabang-cabang olahraga tertentu, kalau kita melihat sejarahnya, mereka adalah orang-orang yang pasti lebih giat berlatih daripada yang lain. Dia pasti lebih tekun berlatih daripada yang lain. Tidak pernah ada seorang pemenang dalam perlombaan atau yang memenangi perlombaan adalah orang-orang yang tidak memiliki ketekunan atau melatih diri sekedarnya. Tidak ada. Pasti orang-orang yang ekstrim. Orang-orang yang tangguh berlatih. Ya. Dan itu bukan rahasia lagi. Kalau Bapak Ibu melihat, membaca biografi-biografi orang-orang terkenal yang juara dalam cabang-cabang olahraga tertentu, mereka adalah orang-orang yang sangat tekun berlatih. Kalau orang berlatih mungkin cuma 2 jam sehari, mereka bisa berlatih 2 kali lipat, bisa 4 jam, bisa 6 jam sehari, lebih daripada yang lain. Sehingga dia betul-betul memiliki skill yang sangat kuat, sangat besar, sangat hebat dalam bidang olahraga yang ditekuninya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, demikian kita juga dengan orang percaya. Kita harus memiliki ketekunan yang kuat, yang tinggi, yang besar untuk dapat ikut dalam perlombaan ini dan memenangi perlombaan ini. Nah, inilah yang harus menjadi fokus kita. Ya. Jadi ini yang wajib kita lakukan. Ini yang wajib kita lakukan. Karenanya seluruh orientasi hidup kita, potensi hidup kita yang kita miliki harus diarahkan kepada hal ini, yaitu bagaimana bisa ikut dalam perlombaan, sebab ini wajib. Nah, kalau ini wajib, maka orang yang tidak ikut perlombaan tentu tidak akan mendapat hadiah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, kalau perlombaan iman ini diwajibkan, maka sekali lagi tidak ada alasan untuk tidak ikut. Tetapi menyedihkan Bapak Ibu, banyak orang yang tidak ikut perlombaan yang diwajibkan. Mereka sibuk mengikuti perlombaan yang tidak diwajibkan. Ya. Nah, kalau perlombaan yang diwajibkan itu adalah bagaimana hidup dalam iman dan mencapai kesempurnaan iman itu, ya, dengan cara bertekun, ya, bertekun di sini pasti dalam konteks rohani bertekun belajar kebenaran, bertekun beribadah, bertekun menggali kebenaran, bertekun hidup suci, hidup benar, dan segala yang menyangkut kebutuhan jiwa kita, ya. Itulah perlombaan iman yang diwajibkan. Tapi banyak orang, Bapak Ibu, yang tidak
mengikuti perlombaan yang diwajibkan ini. Mereka sibuk mengikuti perlombaan yang tidak diwajibkan. Ya, mereka sibuk mengikuti perlombaan yang tidak diwajibkan. Apa perlombaan yang tidak diwajibkan itu? Perlombaan yang tidak ada dalam kehendak Tuhan, dalam rencana Tuhan. Nah, kalau kita sekarang lihat manusia sekarang berlombanya bukan supaya hidupnya makin berkenan di hadapan Tuhan. Ya, berlombanya pada hal-hal yang bersifat materi. Ya, bagaimana dia memiliki harta sebanyak-banyaknya, bagaimana dia memiliki pangkat setinggi-tingginya, bagaimana dia memiliki kehormatan sebesar-besarnya, bagaimana dia memiliki nama yang tenar setenar-tenarnya, bagaimana dia memiliki fasilitas sebanyak-banyaknya, bagaimana dia mewujudkan kesenangannya seluas-luasnya, dan seterusnya. Nah, banyak orang, kalau boleh saya katakan, tidak sedikit orang termasuk orang Kristen tenggelam dengan perlombaan ini. Perlombaan yang tidak diwajibkan. Ya. Kalau kita membaca Injil, maka yang diajarkan Tuhan Yesus adalah bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Ya. Nah, tetapi banyak orang yang tidak ikut ini, justru ikut perlombaan yang tidak wajib. Nah, pasti kalau orang mengikuti perlombaan yang tidak wajib, tidak memperoleh apa-apa yang bersifat kekal, yang bersifat abadi. Kalaupun mereka memperoleh sesuatu, mereka memperoleh sesuatu yang bersifat temporal, bersifat fana, bersifat sementara. Dan itu akan hilang lenyap. Itu akan tenggelam, digerus oleh waktu. Itu akan tersingkir, itu akan ditinggalkan. Ya. Itu akan dilupakan. Ya, itu akan dilupakan. Nah, sangat sayang Bapak Ibu. Banyak orang yang tenggelam justru di sini, di perlombaan yang tidak diwajibkan. Ya. Nah, celakanya kalau juga gereja berlomba di perlombaan yang tidak diwajibkan. Ya. Hanya fokus pada hal yang bersifat kuantitas. Ya. Bagaimana gereja semakin besar, jemaat semakin banyak, aset gereja semakin bertambah, dan hal-hal lain lagi yang sifatnya kuantitas. Padahal yang Tuhan inginkan adalah kualitas. Misalnya contohnya, berbicara mengenai gereja. Gereja bukan berbicara soal banyaknya orang berkumpul. Gereja berbicara bagaimana hidup benar. Seberapa banyak, seberapa orang hidup benar. Ini berbicara mengenai kualitas hidup. Tidak ditentukan oleh jumlah yang banyak. Tetapi pada umumnya orang berpikir demikian. Kalau gereja besar, jemaatnya banyak, dianggap menjadi gereja yang diberkati oleh Tuhan. Gereja yang berkenan di hadapan Tuhan. Gereja yang dibela oleh Tuhan. Gereja yang diberkati oleh Tuhan. Padahal belum tentu. Kalau demikian ukurannya, maka orang-orang dunia bisa lebih hebat dari kita. Bagaimana dengan gereja-gereja yang ada di desa? Gereja-gereja yang ada di pedalaman? Bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di gunung, di lembah, yang melayani hanya 1-2 jemaat, 1-2 keluarga, 1-2 rumah tangga? Apakah mereka tidak diberkati oleh Tuhan? Apakah mereka tidak berhasil di hadapan Tuhan? Apakah mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan? Kalau ukurannya kuantitas, maka akan jadi kacau balau.
Bagaimana dengan para murid? Bagaimana orang-orang yang telah berjuang mempertaruhkan nyawanya? Apakah mereka orang-orang yang tidak berkenan hanya karena dari segi kuantitas mereka tidak meraih sebanyak-banyaknya sesuatu yang mereka bisa banggakan? Tidak. Justru Rasul Paulus berkata, jangan kita berbangga akan apapun seperti yang dibanggakan oleh manusia. Kebanggaan kita bukan apa yang bisa dicapai oleh manusia, tetapi kebanggaan kita adalah apa yang menyukakan hati Tuhan, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ini perlombaan yang diwajibkan. Tapi hal-hal yang bersifat fana, yang bersifat jasmania, itu bukanlah hal-hal yang harus kita capai dalam perlombaan ini. Bukan itu. Bukan itu Bapak Ibu. Waduh, sangat disayangkan banyak orang Kristen justru tenggelam di sini. Menghabiskan segala potensi hidupnya, waktunya, kesempatannya hanya untuk mencari hal-hal tersebut, mengikuti perlombaan yang tidak diwajibkan. Akhirnya apa? Mereka tidak mendapat apa-apa pada akhirnya. Setelah mereka dipanggil pulang, setelah mereka menghembuskan napas terakhir, ternyata tidak ada sesuatu apapun yang dibuat untuk Tuhan. Tidak ada sesuatu pun dibuat untuk Tuhan. Dan tidak ada sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu tidak diwajibkan. Dan orang seperti ini pasti tidak mendapat upah dari Tuhan. Tidak mendapat upah dari Tuhan. Nah, betapa malangnya hidup ini seperti itu Bapak. Betapa malangnya hidup orang seperti itu Bapak Ibu. Ya, betapa malang. Waduh, karenanya Bapak Ibu, ayo perhatikan kebenaran ini dan koreksi. Selama ini setelah Bapak Ibu menjadi orang Kristen, apakah Bapak Ibu sudah mengikuti perlombaan yang diwajibkan? Atau Bapak Ibu malah tenggelam atau ikut-ikutan mengikuti perlombaan yang tidak diwajibkan? Ya. Kata diwajibkan itu juga bisa berarti resmi. Ya. Nah, banyak orang yang berlomba dalam perlombaan yang tidak resmi. Perlombaan yang ilegal. Perlombaan yang tidak diakui. Nah, coba bayangkan. Bapak Ibu sudah setengah mati, sudah berupaya sedemikian rupa, ternyata tidak diakui oleh Tuhan. Tidak diterima oleh Tuhan. Tidak diberi penghargaan oleh Tuhan. Karena perlombaan yang Bapak Ibu ikuti adalah perlombaan yang ilegal. Perlombaan yang tidak wajib. Perlombaan yang tidak resmi. Nah, karenanya mari kesempatan ini, ayo kita mengikuti perlombaan yang resmi. Perlombaan yang resmi itu ada perlombaan iman. Yaitu bagaimana kita berjuang. Bagaimana kita hidup dalam ketekunan dalam iman. Supaya iman kita itu mencapai kesempurnaan. Seperti yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Itu perlombaan yang diwajibkan. Perlombaan yang diwajibkan yaitu menyangkal diri, memikul salib. Itu perlombaan diwajibkan. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, saya tidak tahu selama ini Bapak Ibu, apakah sudah mengikuti perlombaan yang resmi atau perlombaan yang tidak resmi. Jangan sampai Bapak Ibu sudah bertahun-tahun jadi Kristen, tapi ternyata mengikuti perlombaan yang tidak resmi. Nah, ini sangat berbahaya, ini sangat fatal, ini sangat miris Bapak Ibu, ya. Nah, iblis Bapak Ibu mengecoh banyak orang, iblis mengelabui banyak orang, iblis menjahati dengan cara, karena memang dia jahat, dengan cara mengaburkan perlombaan yang resmi, mengarahkan kepada perlombaan yang tidak resmi. Nah, betapa berbahayanya
Kalau gereja umat Tuhan tidak menyadari ini, dia pikir dia benar, dia pikir dia sudah mengikuti perlombaan, ternyata perlombaan yang dia ikuti bukan perlombaan yang resmi, perlombaan yang tidak resmi, perlombaan yang ilegal. Nah, iblis membawa seseorang untuk sibuk, untuk tenggelam ke perlombaan yang tidak resmi. Bagaimana semakin terkenal, bagaimana bisa menikmati dunia ini sebanyak-banyaknya, mengeksplor segala kesenangan, ya, keinginan mata, keangkuhan hidup, apa yang bisa dimiliki, ya kan. Nah, iblis membawa orang makin banyak kepada hal itu dan tidak menyadari bahwa dirinya sebenarnya disesatkan, yaitu mengikuti perlombaan yang ilegal. Nah, pada kesempatan ini, lewat kebenaran ini, Bapak Ibu, ayo mari renungkan. Mari renungkan, apakah kita sudah mengikuti perlombaan yang resmi ini? Kalau tidak, ada kesempatan untuk kita berubah. Ikuti perlombaan yang resmi, supaya saudara dan saya mendapatkan hadiah. Kiranya kebenaran ini memberkati kita dan menyadarkan kita untuk kembali kepada perlombaan yang sesungguhnya yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin.